Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Ramdanwarta dengan NIM C1021014 dari Prodi Ilmu Kelautan. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia termasuk ke dalam hakikat fungsi yang harus diketahui warga negara Indonesia. Memahami fungsi Pancasila sama halnya dengan memahami kedudukan bangsa Indonesia tersendiri. Sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, fungsi Pancasila berkaitan erat dengan pokok dan kaidah negara yang fundamental. Hal tersebut melekat dan berpengaruh pada kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, setiap warga negara harus memahami fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa ini. Sebab ketidaktahuan akan fungsi tersebut bisa membawa dampak negatif di kemudian hari. Lantas, apa yang menjelaskan fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa? Agar lebih memahaminya, simak penjelasan berikut. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Secara harfiah, kepribadian bangsa Indonesia terdiri dari dua kata, yaitu kepribadian dan bangsa. Kepribadian adalah orientasi sifat yang berbeda dalam diri seorang ketika menghadapi kondisi tertentu. Sedangkan bangsa adalah kumpulan masyarakat yang memiliki ketertarikan dan saling berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang kedua, dalam disimpulkan, pelaksanaan Pancasila sebagai kepribadian bangsa adalah perwujudan dari nilai-nilai budaya bangsa yang diyakini kebenaran dan kebaikannya. Nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan setiap warga negaranya. Dan yang ketiga, mengutip buku Memahami Pancasila oleh Faiz Jonas Poat. Fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa adalah menunjukkan jati diri bangsa sebagaimana adanya. Jati diri tersebut tentu harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tiap butir Pancasila. Yang keempat, lebih lanjut di buku yang sama, Mustafa Kamal Pasha menjelaskan bahwa Pancasila sebagai kepribadian bangsa tidak lain berasal dari jiwa masyarakat dalam bangsa itu sendiri. Pancasila berperan membimbing dan mengarahkan perilaku bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, seperti yang diketahui, Pancasila terdiri dari 5 butir yang berkaitan antara satu dengan yang lain. Keterkaitan tersebut menunjukkan kesinambungan antara nilai dengan kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Tiap butir Pancasila mencerminkan kepribadian bangsa. Oleh karenanya, setiap warga negara harus memahami betul apa yang terkandung di dalam hingga kemudian mengamalkannya. Mulai amalkan tiap butir Pancasila dari hal-hal kecil terlebih dahulu, kemudian hal-hal tersebut akan menjadi besar seiring dengan berjalannya waktu. Sila yang pertama, tidak melaksanakan suatu agama atau kepercayaan pada orang lain dan menghormati memeluk agama lain dalam melaksanakan ibadah. Bekerja sama antara umat beragama agar terciptanya kerukunan antara beragama. Sila yang kedua, bersikap tanggung rasa kepada orang lain, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan saling menghormati dan mau bekerja sama dengan orang lain. Selanjutnya, sila ketiga, rela berkorban untuk kepentingan bangsa, cinta tanah air dan bangsa, bangga menjadi bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia.
Men- Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika, dan menempatkan persatuan dan kesatuan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila keempat, menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah, tidak memaksa kehendak pada orang lain, dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan sendiri. Menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah, tidak memaksa kehendak orang lain. 5. Menghormati hak-hak orang lain, menjauhi sifat boros dan bergaya hidup mewah. Terus ringan tangan atau gemar membantu orang lain, dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Demikian materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi